Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurkalimah dari Prodi Ekonomi Syariah 4B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi bersaing bisnis yang dibimbing oleh Bapak Dr. Handis Juni Iswanto SEMM. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Bisnis. Pengertian strategi bersaing. Strategi bersaing adalah pencarian akan posisi bersaing yang menguntungkan di dalam suatu industri. Jenis strategi bersaing bisnis. 1. Strategi integrasi. Strategi ini membuat perusahaan mempunyai kendali atas distributor, pemasok, dan pesaing. Strategi integrasi terdiri dari integrasi ke depan, yaitu strategi yang mengupayakan kepemilikan atau kendali yang lebih besar terhadap distributor atau pengecer. Dan integrasi ke belakang, yaitu strategi yang mengupayakan kepemilikan atau kendali yang lebih besar terhadap pemasok perusahaan, serta integrasi horizontal, yaitu strategi yang mengupayakan kepemilikan atau kendali yang lebih besar terhadap pesaing perusahaan. Kedua, strategi intensif, yaitu strategi yang digunakan ketika perusahaan ingin meningkatkan posisi persaingan. Strategi ini terdiri dari 1. Penetrasi pasar, yaitu strategi yang mengusahakan peningkatan pangsa pasar untuk produk atau jasa yang ada saat ini. Kedua, pengembangan pasar, yakni pengenalan produk atau jasa yang ada saat ini ke wilayah-wilayah geografis baru. Ketiga, pengembangan produk, yakni strategi peningkatan penjualan melalui modifikasi atau memperbaiki produk maupun jasa yang ada saat ini. Ketiga, yaitu strategi diversifikasi. Strategi diversifikasi adalah strategi yang dilakukan perusahaan ketika ingin memperluas kegiatan operasionalnya ke industri yang berbeda dari yang ada saat ini. Strategi ini terdiri dari 1. Diversifikasi konsentrik, yaitu menambah produk atau jasa baru namun yang masih terkait. Kedua, diversifikasi konglomerat, yaitu menambah produk atau jasa baru yang tidak berkaitan. Ketiga, yaitu diversifikasi horizontal, menambah produk atau jasa baru yang tidak berkaitan untuk pelanggan saat ini. Keempat, yaitu strategi defensif. Strategi ini meliputi tindakan-tindakan penyelamatan agar perusahaan terlepas dari kerugian besar yang mengarah pada kebangkrutan. Terdiri dari 1. Rasionalisasi biaya. Terjadi ketika suatu perusahaan melakukan restrukturisasi melalui penghematan biaya dan aset untuk meningkatkan kembali penjualan dan laba yang sedang menurun. Kedua, divestasi, yaitu menjual satu divisi atau bagian dari suatu organisasi digunakan untuk meningkatkan modal dengan tujuan akuisisi strategis atau investasi lebih lanjut. Ketiga, yaitu likuidasi, yaitu menjual seluruh aset perusahaan secara terpisah-pisah untuk mendapatkan nilai real. Customer focus atau fokus pada pelanggan, yakni strategi yang diterapkan oleh perusahaan agar dapat melayani pelanggan secara lebih baik. Perilaku utama dalam nilai inti customer focus adalah melayani dan tangguh. Maksud dari melayani adalah melayani pelanggan secara inovatif, berinteraksi dengan ramah, santun, dan hormat serta produktif. Maksud dari tangguh yaitu bersikap tangguh baik dalam rangka melayani maupun menangani keluhan pelanggan. Manfaat customer focus. 1. Reputasi perusahaan semakin positif di mata masyarakat pada umumnya dan pelanggan pada khususnya. Kedua, dapat mendorong terciptanya loyalitas pelanggan. Ketiga, memungkinkan terciptanya rekomendasi dari mulut ke mulut. Keempat, meningkatkan volume penjualan dan keuntungan. Kelima, hubungan antara perusahaan dan para pelanggannya menjadi harmonis. Keenam, terbukanya peluang melakukan penjualan silang atau cross-selling produk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.